Halo semuanya, di video kali ini kita akan kenalan dulu dengan State Management Block, yaitu Predictable State Management Library untuk bahasa pemrograman Dart. Scroll ke bawah, di sini ada sponsor-sponsornya, terus ada overview, contoh gimana proses yang terjadi ketika kita menerapkan State Management Block. Ada UI, ada block atau state manajemennya. Di sini ada event dari UI mengarah ke blok dan ada state yang dikirim dari blok ke UI. Setiap event atau peristiwa terjadi ketika sesuatu dilakukan atau aksi tersebut terlaksana di UI atau dijalankan, maka ada beberapa yang merubah state dari blok. Dan ketika state yang ada di blok berubah, maka otomatis mengupdate UI-nya. Tapi nggak keseluruhan, tergantung kita gimana bikin struktur blok widgetnya kayak gimana. Tujuan dari library state management block ini adalah untuk mempermudah memisahkan presentation dari business logic. Presentation itu adalah layer dari aplikasi yang lebih ditekankan dari segi UI. Kemudian dari business logic itu jadi misalnya kayak ada operasi-operasi yang dia tidak sebetulnya lebih bagus dipisahkan dengan UI gitu. Sebetulnya dalam Flutter boleh disatukan dengan UI, tapi agak susah nanti untuk nge-maintenance-nya kalau udah kompleks. Jadi lebih bagus dipisahkan gimana proses model logika bisnisnya gitu. Dan untuk juga mempermudah testing dan reusability. Untuk dokumentasi yang lainnya terkait blog ini kan ada bermacam-macam, ada yang untuk Flutter dan untuk yang lainnya teman-teman bisa mengunjungi link-link yang sudah disediakan di sini. Oke, kita lanjut ke Getting Start. Untuk package yang tersedia di sini ada blog, ada Flutter block, dan ada yang lainnya. Yang di Flutter itu kita bisa menggunakan blog. Kalau misalkan teman-teman kebutuhannya itu tanpa UI kayak Flutter server gitu, atau misalkan kalau teman-teman butuh aplikasi klien ya, berarti teman-teman butuh Flutter block biar bisa menggunakan widget blocknya gitu, widget buildernya. Instalasinya sama aja kayak dependensi atau package yang lainnya. Kemudian di sini alasannya kenapa harus menggunakan state management block. Itu yang tadi udah sediakan di sini captionnya. Ketika membangun sebuah aplikasi yang dia levelnya adalah production, jadi bukan lagi development gitu, yang sudah harus di launch ke user, yang mana untuk memanage stats ketika terjadi sebuah critical gitu. Kemudian di sini, blok ini didesain dengan 3 core nilai. Yang pertama simple, jadi mudah untuk dipahami dan dan dapat digunakan oleh developer dengan varying skill level. Dengan skill level yang bervariasi. Misalkan untuk yang misalkan teman-teman pelatarnya baru beginner, terus atau intermediate atau bahkan expert, itu harusnya tidak sulit mempelajari state management block karena dia udah terstruktur, dokumentasinya udah lumayan mendukung, cukup mendukung, dan cukup komplit juga sebetulnya. Nanti teman-teman bisa cek juga untuk sampel-sampelnya. Terus di sini powerful, jadi membantu sangat kalau misalkan kita bikin aplikasi yang kompleks untuk menyusun menjadi beberapa dan menstrukturkan komponen-komponen kecil jadi dipisah-pisah gitu. Jadi lebih fokus ke eh, bisnis logiknya. Kemudian testable, jadi mudah untuk testing. Dan blok ini juga sudah disediakan package untuk ngetestingnya. Jadi teman-teman kebantu banget untuk bikin testing di state management block gitu. Oke, arsitektur kita coba lihat. Nah, arsitektur dari state management block di sini ada UI, ada block, ada data.
Sebetulnya data ini dia posisinya itu ada di dalam blok sebetulnya, tapi kita bisa pisahkan beda file. Tapi dia di manage-nya di dalam blok. Kemudian ada UI. Kalau UI ini udah pisah layernya ya. Udah pisah file, udah pasti itu mah. Nah, untuk perubahan state, kemudian terjadi event, dan gimana data diolah, itu awalnya dari UI. UI ketika terjadi event, mengeksekusi event yang ada di dalam blok, kemudian event yang ada di dalam blok itu dia ada proses apa di dalamnya, apakah merubah data menjadi skinny, apakah ada operasi data yang mengambil data dari network, dari remote API, atau dari lokal persistent data, atau dari mana gitu. Dia merequest ke datanya, kemudian data merespon ini datanya gitu. Nah, sudah dapat datanya, maka akan diupdate ke UI lagi gitu. Nah, kalau misalkan tidak ada event yang terjadi, tetap dia akan ngambil event inisial. Jadi, ketika state management block itu dibuat, otomatis UI akan ngambil data inisial. Jadi, tetap nge-request ke sini. Jadi, datanya dikirim, jadi blok itu nge-request data inisialnya, diresponkan ke blok, baru ditampilkan state-nya ke UI. Oke, di sini kita akan skip dengan contoh yang saya coba bikin aja ya. Em, Terus kalau contoh yang testingnya, nah di sini ada package yaitu namanya Block Test. Jadi teman-teman bisa kebantu banget di sini udah disediakan juga. Nanti tinggal kita tempelin-tempelin dan gunakan kayak gini. Nggak perlu bikin lagi manual buat range-nya kayak gimana, packnya kayak gimana, expect-nya kayak gimana gitu. Di sini udah disesuaikan, tinggal masukin state-state dan dummy data atau sampel data testingnya. Oke, gitu aja mungkin untuk pengenalan di blog. Kita lanjutkan di video selanjutnya ke praktek dan penjelasan lainnya.